Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Jenar Moksa, sebuah kisah yang berjudul Darah Leak. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen berbelanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau bisa kunjungi langsung link yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Belum sempat mendengar jawaban dari sang anak angkat, Kek Wulanwidara, dengan berlarian, Biang langsung menuju mobil milik Kek Wulanwidara yang dikemudikan oleh sang suami. Kemudian, "Masuklah Kek Wulanwidara, cepat masuklah. Tolong, dengar kata ibu sambungmu tadi." Mohon Bu Mutia, perempuan sangat teduh dan Kek Wulanwidara tahu itu, bahwa Biang tulus mencemaskan dan berusaha menolong dirinya, bukan menjerumuskan seperti ibu kandungnya sendiri. Benar saja, setelah mendengar dua orang itu bergantian memohon, lalu Kek Wulanwidara menatap dalam pada retina satu persatu pada dua orang tersebut untuk mendapatkan ketulusan. Setelah didapatkannya masih seperti tadi, maka Kek Wulanwidara dalam sekejap melayang dan masuk ke dalam mobil tepat di jok belakang kemudi. Lalu Kek Wulanwidara langsung mengisut, meringkuk seperti orang ketakutan. Akan tetapi sayangnya tidak membuatnya nyaman posisi itu, hingga akhirnya tanpa diketahui oleh lainnya apa alasannya, Kek Wulanwidara memilih untuk keluar lagi, membuat Pak Banu Hasim dan Bu Mutia kaget. Begitu juga dengan Al-Ghazali. "Kenapa tidak langsung ditutup pintunya, Pak?" Suara Al-Ghazali menyalahkan sang bapak. Al, kamu ini selalu saja kasak kusuk." Pak Banu Hasim membentak. Untuk saat ini dirinya tahu sang menantu sangat sensitif. Bentakan kasar dari Pak Banu Hasim tadi membuat Al-Ghazali menggeleng. Itulah sebabnya dirinya memilih diam sedari tadi. Al-Ghazali takut jika kalau salah bicara dan justru jadi bumerang. "Kenapa nak? Kenapa?" Pak Banu Hasim mencerca, tapi Kek Wulanwidara menggeleng-gelengkan kepalanya lalu menjawab, "Aku tidak bisa berada di situ." "Lantas bagaimana? Atau ikut bersamaku, naik di mobil yang dikendari Gusti Jagat, bagaimana nak?" Pak Banu Hasim memberikan pilihan. Namun sikap Kek Wulanwidara justru membuat dada pria itu juga istrinya sesak. Bagaimana tidak, Kek Wulanwidara justru menggeleng cepat sembari sepasang matanya memejam. Lalu wajahnya mendongak ke atas, seakan-akan Kek Wulanwidara mencari keberadaan sosok yang katanya penguasa kegelapan itu berada. "Nak, Kek Wulanwidara." Bu Mutia dan Pak Banu Hasim bergantian penuh harap menyebut nama sang anak menantu. "Pak, bukakan bemper belakang, cepatlah." Suara Kek Wulanwidara berteriak, tidak seperti tadi, suaranya lembut, kini dengan notasi tinggi. Ya, Kek Wulanwidara berburu dengan waktu. "Kamu tidak akan bisa bernapas, nak." Bu Mutia tidak setuju dengan hal itu, sungguh ini tidak manusiawi, pikir perempuan itu. "Bu, biarkan aku di sana, supaya aman, karena sepanjang jalan aku dalam bahaya dan akan membahayakan nyawa kalian bertiga." Sambar Kek Wulanwidara, kini suaranya tidak lagi samar dan lemah seperti tadi, tapi keras dan kasar, matanya pun semakin memerah darah. Dan tanpa perlu diperintah yang kedua kalinya, Pak Banu Hasim pun langsung menuju ke bemper belakang. Dan ketika bemper belakang itu terbuka, maka Kek Wulanwidara pun masuk ke dalam sana. Pak Banu Hasim mematung. Tiada kalimat bisa dirangkainya ketika melihat sang menantu menata dirinya sendiri supaya nyaman dan muat. Setelah itu barulah Kek Wulanwidara memberikan titah, tapi matanya memejam. Itu karena usus dan jantung Pak Banu Hasim membuatnya merasa lapar dan tergiur untuk merogohnya. "Cepat tutup, cepat, lakukan sekarang, lalu pergi dari hadapanku." Brak. Pak Banu Hasim pun langsung melakukannya. Pria itu menangkap jelas perubahan sikap Kek Wulanwidara. "Ya Allah ya Robbi, tiada kekuatan yang menandingi mujizatmu, maka lindungilah kami dengan niat baik ini." Pak Banu Hasim menguntai kalimat doa sebelum ditutupnya bemper itu tadi. Mustahil tapi nyata Kek Wulanwidara berada di dalam bemper situ.
Bukankah hanya karena dirinya sudah serupa leak, tapi juga untuk bersembunyi dari pencarian sang ibu jika nanti menyadari bahwa Keulan Widara tidak ikut terbang di belakangnya. "Ayo Bu, cepat, Al-Ghazali, kita cabut cepat!" seru Pak Banu Hasyim. Sudah berada di samping kemudi dan satu anggukan diberikan Al-Ghazali sebelum kakinya langsung menginjak gas. Karena di depan sana I Gusti Jagat sudah membunyikan klakson dengan kepala keluar untuk memastikan bahwa Al-Ghazali sudah siap, maka dirinya pun akan tancap gas. Klakson beruntun diberikan oleh Al-Ghazali itu sebagai kode bahwa dirinya siap mengikuti laju mobil I Gusti Jagat. Mobil mewah itu pun melaju dengan kecepatan tinggi menembus jalanan sepi dan gelap gulita. Entah kenapa tiba-tiba malam tidak berteman rembulan. Bahkan bintang satu pun tidak ada yang mengintip di atas sana. Seiring petir menggelegar dan angin begitu kencang. Di sepanjang perjalanan, jerami yang mendominasi kedua sisi jalan yang mereka lewati seakan disapu oleh gelombang angin yang kencang berhembus tidak bersahabat. Bahkan mampu membuat dua mobil mewah itu sedikit goyang dan meratakan rumputan di sepanjang jalan itu. I Gusti Jagat fokus menatap jalan ke depan. Mereka harus sampai kembali ke rumah Nyi Ketut Teneng secepatnya. Itu karena mobilnya berada di sana agar supaya secepatnya meninggalkan rumah itu dan untuk selamanya tidak lagi akan kembali ke rumah perempuan berdarah leak itu. Sementara itu dalam di bawah kolong langit, Nyi Ketut Teneng merasa janggal. Ketika dirinya terbang dan terus terbang mengangkasa mencari targetnya untuk mendapatkan hati manusia atau hewan-hewan apapun itu tidak terkecuali, asalkan bernyawa dan berdarah, setidaknya malam ini dirinya harus mengorbankan darah manusia atau hewan. Dengan cara mencabut nyawa hewan ataupun manusia, tidak peduli, karena itu akan dipersembahkan pada Sang Batari Durga malam ini. "Mana Keulan Widara? Tidak kunjung menampakkan batang hidungnya. Apa dia sudah menemukan targetnya? Mungkin Panak Cang sudah memakan jantung manusia." Kelakar Nyi Ketut Teneng, tapi kebanggaannya itu cuma sebentar. Tapi hatiku tidak berkata demikian." Nyi Ketut Teneng bicara sendiri, dan dalam sekejap pikiran bangganya itu sirna, berganti amarah ketika penguasa kegelapan membisikkan apa yang terjadi sebenarnya. "Manusia-manusia iblis itu telah menggagalkan rencanamu." Suara-suara dari langit lepas didengar oleh Nyi Ketut Teneng dan hanya diperuntukkan untuk dirinya seorang. "Sialan, kepala anjing," umpat Nyi Ketut Teneng. "Dasar manusia-manusia iblis, segerombolan manusia sok suci, padahal masih mulia celeng." Kembali Nyi Ketut Teneng mengumpat. "Bisanya Cang kecolongan, Cang terlalu teledor, cicing Panak Cang. Padahal sudah susah-susah membuat Widara kembali dan berhasil Cang jadikan leak. Iblis mereka itu tidak mudah untuk menjadikan Panak Cang jadi leak untuk yang kedua kalinya." Umpatan kotor keluar dari mulut Nyi Ketut Teneng. Benar saja Nyi Ketut Teneng murka jika dulu dirinya memang sebagai seorang anak yang patuh pada Dadong Galuh Putri, maka mudah berubah menjadi leak, tetapi tidak dengan Keulan Widara. Sebagai seorang ibu, Nyi Ketut Teneng harus mengeluarkan banyak energi tadi. Kini terbuang sia-sia karena ulah manusia-manusia sok suci, padahal jauh lebih rendah dan lebih mulia seekor babi. Itu pikir Nyi Ketut Teneng menanggapi aksi mulia orang-orang tadi. "Sialan, Cang harus mengejar Panak Cang," seru perempuan itu langsung berbalik arah. Kini mata Nyi Ketut Teneng menyala dengan ususnya bergelantungan. Nyi Ketut Teneng terbang dan di kejauhan sana dilihatnya dua mobil berjajar melaju kencang berburu dengan waktu. "Kalian pikir semudah itu lepas dari Cang?" Sumpah itu keluar dari mulut Nyi Ketut Teneng. "Cepatlah, pikiranku tidak enak, aku sangat cemas." Biang keringat dingin, matanya menyala, instingnya pun bermain liar, berselancar jauh. "Apakah kamu merasakan darah leak pada dirimu mendidih?" I Gusti Jagat melempar pertanyaan pada sang istri yang sudah gemeteran dan rahangnya gemeretak, matanya terputar-putar. Dan kini tinggal menampakkan titik hitam sedikit saja, sebentar lagi akan memutih sempurna. "Iya," Biang menjawab keras. Sudah dengan tubuh gemeteran, kakinya bergoyang keras, keduanya gemeteran, tapi tidak membuat I Gusti Jagat takut ataupun panik, tapi justru memantapkan laju mobilnya semakin melaju dan semakin melaju hingga gas benar-benar tandas diinjaknya. "Keulan Widara, Cipanak Cang,
Kamu adalah anakku, darahmu adalah darahku. Niketu Teneng selalu memberikan motivasinya untuk dirinya dan untuk Ki Wulanwidara. Dan sekarang kembali digaungkannya, sembari terus melayang, mengejar laju 2 mobil di depan sana, dan salah satunya sudah diketahuinya, ada Ki Wulanwidara bersembunyi darinya. Panajang, dia akan menjadi pewaris keluarga Dadong Lehak. Kelakar Niketu Teneng langsung mempercepat terbangnya untuk menggapai salah satu mobil yang ada di depan sana. Niketu Teneng terus melayang, tapi bukanlah serupa tubuh manusia dengan usus bergelantungan bila sudah menjadi leak seperti biasanya. Jika terbang, makanya yang dilihat dan terlihat hanyalah bentuk bola api, melesat dan bisa dilihat oleh orang di kejauhan sana. Tidak terkecuali semua mata telanjang bisa melihatnya. Lihat itu, tunjuk salah seorang yang sedang berada di luar ruangan. Biarkan saja, itu urusan mereka. Ayo masuk, tidak usah lihat yang begitu-begitu. Salah satu anggota keluarganya pun menimpali, menghindari itu akan jauh lebih baik. Mereka sedang berada di luar rumah dan melihat ada 2 bola api melesat, tapi tidak tahu di mana arah tempatnya yang pasti, karena di angkasa lepas sana. Bola api yang melesat itu jadi tontonan masyarakat, akan tetapi di kejauhan sana bukan di tempat di mana Niketu Teneng berada. Itu karena memang desa itu sepi dan tidak akan ada orang berani yang melintas jalan tersebut jika malam begini. Benar saja tepat di mobil yang paling depan, Biang, sosok perempuan teduh berwajah ayu, meski tanpa polesan make up itu masih terus kontraksi. Tampak tubuhnya bergetar dengan hebat, tidak lagi mampu diajak komunikasi oleh sang suami ketika sudah seperti itu. Biang benar-benar sudah berubah menjadi leak dan sepasang sendal jepit milik Biang pun tergeletak begitu saja. Karena tubuhnya sudah sedikit mengangkasa. Tepat di atas langit mobil, tidak lama berselang pemandangan mustahil tapi nyatanya begitu. Dalam sekejap kemudian, Biang sudah menembus kaca depan tanpa perlu merusaknya. Apalagi membuat pecah setelah sebelumnya I Gusti Jagat memberikan kalimatnya untuk sang istri agar tetap berhati-hati, tidak boleh busung dada, mengamalkan ilmu padi, itu yang diharuskan pada Biang. Berhati-hatilah dan yakinlah bahwa kamu mampu. Kebajikan akan selalu menang meskipun harus bersusah payah. Itu sepenggal kalimat yang diucapkan oleh I Gusti Jagat. Tapi tidak lantas merasa takut ketika mata merah sang istri menatapnya lekat. Cuma satu anggukan diberikan oleh Biang tadi. Biang membalas tatapan penuh dukungan dari sang suami. Kini wajah Biang sudah berbeda, tidak lagi cantik seperti tadi, melainkan tampak magis dan misterius. Ditambah lagi sepasang matanya pun memerah darah, seakan ada bercak darah menutupi sepasang lapisan retina bermanik hitam pekat di sana. Kemudian Biang langsung mengangkasa setelah keluar dari kaca depan tadi tanpa menimbulkan bunyi, apalagi kerusakan. Pemandangan itu pun dilihat oleh Al-Ghazali yang berada di belakang. Akan tetapi tidak lantas diketahuinya bila mana itu adalah Biang yang sudah menjadi sosok leak. Bapak, lihatlah Bapak. Lihat itu, di depan sana. Ya Allah, ada leak keluar dari mobil paman I Gusti Jagat, seru Al-Ghazali pada sang bapak. Bagaimana tidak, Pak Banu Hasim dipikirnya tidak melihat, akan tetapi justru sebaliknya, pria itu melihatnya karena pandangannya tertuju ke depan, tegang dengan perjalanan ini. Sementara di bumper belakang tidak ada pergerakan khusus, itu pertanda Ki Wulanwidara baik-baik saja. Akan tetapi tetap saja sebagai seorang yang berpikir secara logis, Pak Hasim dan Bu Mutia pun merasa khawatir, ada was-was, cemas, semua bercampur menjadi satu. Pikiran yang wajar, Bu Mutia dan Pak Banu Hasim takut kalau sang menantu kehabisan oksigen. Itu karena perjalanan ini lumayan jauh. Sementara itu pastilah di bumper sana akan terasa panas, hingga membuat Pak Banu Hasim duduk pun merasa tidak tenang. Seperti ada sejuta jarum yang berada di jok lalu didudukinya. Sungguh ini benar-benar tidak nyaman. Diam saja mulutmu. Bapak juga melihatnya. Yang penting mobil paman Gusti Jagat tetap melaju. Itu berarti dirinya baik-baik saja. Tandas Pak Banu Hasim disambut anggukan oleh Al-Ghazali. Pria berdarah Madura itu memang bahasanya rada kaku dan terkesan kasar, tapi berbanding terbalik dengan hatinya. Posisi Pak Banu Hasim dan yang lainnya masih tidak mengetahui bila mana Niketu Teneng berada di bumper belakang mobil yang mereka kendarai. Dan tepat di atas bumper, itu berarti tepat di atas Ki Wulanwidara berada. Sementara di jok belakang tepat di belakang kemudi Al-Ghazali, Bu Mutia terus melafal doa.
Setelah sebelumnya mengambil tasbih yang tersimpan rapi di dalam tasnya, perempuan itu menguntai kalimat demi kalimat milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kini doa Islami pun berselancar dengan mulus dari celah bibirnya. Dengan tangan terus memindahkan butir demi butir bola-bola tasbih. Sementara itu tampak pemandangan di luar sana. Nikatu tenang terbang melayang tepat di belakang mobil milik Al-Ghazali dan langsung melihat ada sosok serupa dengannya muncul di depan sana hingga memecah konsentrasinya. Sialan, dia akan menggagalkan rencanaku. Nikatu tenang menggerutu kesal. Insting Nikatu tenang peka dan tahu bahwa itu bukanlah sang anak. Tidak lama berselang Nikatu tenang yang serupa leak masih dengan kepala manusia menyempatkan diri untuk merobek wajahnya yang tidak lagi cantik di saat seperti ini. Nikatu tenang merobek wajahnya dengan tersenyum kecut lalu menyambut kedatangan bola api melesat padanya yang bila mana dilihat oleh mata telanjang bukan keduanya. Dan sejauh mata memandang angkasa ada dua pijar api seukuran bola sepak karena leak itu saling beradu tatapan dengan satu tujuan, bertarung. Sepertinya dia terpancing untuk menjadi leak juga. Nikatu tenang menggumam kecut lalu merobek wajahnya kembali dengan tawa kekeh melengking dan suara itu begitu mengerikan merangsek masuk ke dalam mobil yang dikendarai Al-Ghazali. Sontak membuat Bu Mutia memperkeras melafal doa. Nikatu tenang terkekeh sembari membuang ludah cukup banyak. Itu karena diketahuinya Biang adalah seorang panglean. Akan tetapi tidak lantas semua panglean atau pewaris ilmu leak itu jahat. Tapi jika mampu mengimbangi, menekan aura pekat yang mendominasi jiwa mereka, namun itu bukan hal yang mudah dan hanya orang-orang yang taat dan berpikir logis seperti Biang dan juga I Gusti Jagat yang mampu. Mereka adalah pewaris ilmu panglean, begitu juga dengan anaknya yang sedang mengikuti kawannya KKN bersama Lim dan kawan-kawannya. Meskipun punya anak, tetapi tidak I Gusti Jagat dan Biang lantas memaksakan kehendak pada I Gusti Ayu untuk mewarisi darah leluhur mereka. Karena bagi Biang dan I Gusti Jagat, biarlah darah itu ada pada mereka tanpa perlu kembali dipindahkan pada anak keturunannya seperti yang dilakukan oleh orang tua mereka dulu. Sama seperti yang dilakukan Nikatu tenang sekarang, dulu mereka dapatkan pengkangan dan paksaan jauh lebih kasar dan tidak manusiawi. Itulah sebabnya Biang dan I Gusti Jagat sepakat tidak mengulangi kesalahan dan tidak akan mewariskan pada sang anak. Terkecuali sang anak itu sendiri meminta, maka jika demikian, aturannya mereka pun harus memberikannya. Namun pola pikir Biang, I Gusti Jagat dan Nikatu tenang sangat berbeda. Itulah sebabnya mereka kecewa dengan keputusan Nikatu tenang, padahal mereka berulang kali berbicara face to face, bahkan pernah empat mata antara Biang dan Nikatu tenang dari hati ke hati, mengenang tentang perjalanan mereka yang harus mau tidak mau menerima ilmu dari orang tua mereka terdahulu. Tapi sayangnya Nikatu tenang masih kolot dan tidak berpikir secara subjektif hingga tetap pada pendiriannya. Ilmu yang diwariskan kepadanya pun harus diturunkan pada sang anaknya agar tidak sampai musnah dari pertiwi. Jika bisa, menyebar itu jauh lebih baik. Jadi bukan melulu di Pulau Dewata. Pijar api berbentuk bola sepak itu dan seukuran bola tampak semakin mendekat. Dan semakin mendekat antara satu dan satunya sama-sama memiliki tujuan untuk uji kemampuan. Dua pijar api itu tepat berada di antara mobil I Gusti Jagat dan mobil Al-Ghazali yang melaju hanya terpaut 2 meter saja untuk menjaga jarak antara bumper depan milik Al-Ghazali dengan bokong mobil yang dikendarai I Gusti Jagat. Dua pijar api itu tepat berada di atas sana dan saling beradu. Cicing sok suci, cicing teriak cicing dasar. Sok menyetarakan kesucian, setara batara, iblis bersembunyi dalam kebajikan. Semoga saja sang Betari Durga segera melaknat kalian. Biang, jangan pikir Cik lupa caranya jadi leak. Rupanya Cik masih bisa. Sekarang Cik ingin bertarung denganku. Pastikan Cik punya nyawa cadangan. Atau bersiaplah mati dan ucapkan satu kalimat perpisahan pada pria yang sok suci juga di sana. Tunjuk Nikatu tenang pada I Gusti Jagat membuat pria yang dimaksudnya mengulum senyum berusaha agar tidak berubah menjadi leak. Karena sudah cukup lama dirinya tidak melakukan itu, terhitung puluhan tahun yang lalu. Sedikit penjelasan, jika bisa berubah menjadi leak sewaktu-waktu, maka tingkatan itu sudah sangat tinggi meskipun tidak setinggi calon arang.
Akan tetapi umpatan dan serapa dari Nyi Ketuteneng tidak lantas didengar orang lain dan tidak diindahkan oleh Biang. Meskipun itu semua ditunjukkan kepadanya dan pada sang suami tercinta, perempuan yang sudah dikuasai kegelapan itu mencebir kebaikan keduanya. Kegaduhan itu hanya mereka berdua yang tahu dan mendengar, dalam lingkup siapa yang mempunyai darah leak seperti Ge Wulan Widara dan I Gusti Jagat. Mereka menjadi saksi perdebatan sengit, umpatan, dan cacian yang keluar dari mulut salah satunya. Jelas saja bukan keluar dari mulut Biang. Perempuan itu terlalu teduh dan terlalu patuh pada Tuhannya, hingga tidak akan mengucapkan kalimat kotor dari bibirnya, meski dalam pengaruh ilmu leluhurnya sekalipun. Karena sejatinya, ilmu ini bila bisa dinetralisir dengan aura positif, maka bisa menyembuhkan orang. Mereka akan bisa jadi tabib. Bukan hanya membuat orang sakit, tetapi bisa menolong. Dan banyak hal kebaikan yang tidak bisa dilakukan dengan orang yang tidak punya kemampuan supranatural seperti mereka. Karena sebenarnya bisa menerawang, misalnya kena santet guna-guna, maka mereka akan tahu siapa pelakunya dan bisa mengobati pula. Tapi sayangnya 1001 yang mampu melakukan itu. Biasanya mereka justru akan tergoda dan akhirnya membunuh setelah Dali menolong. Tapi tidak dengan Biang dan I Gusti Jagat. Dan 1001 diantaranya adalah mereka berdua, termasuk orang-orang yang taat akan kebajikan. Cih, dasar iblis sok jadi manusia. Cih sok suci, Cih lancang menghalangi rencana Cang. Tutup mulutmu Teneng, atau Cang bisa menelan Cih hidup-hidup. Akhirnya Biang pun merasa patut untuk angkat bicara. Cih sudah merongrong pikiran Panak Cang. Sekarang waktunya Cih mati dan berada di neraka Tegal Panangkaran. Kelakar Nyi Ketuteneng optimis Biang pantas berada di neraka Tegal Panangkaran, yaitu tempat orang berdosa dan akan disiksa setelah mati atau dibunuhnya malam ini. Akan tetapi tidak ada balasan keluar dari mulut Biang. Perempuan itu menatap tajam meskipun ilmu di bawah tingkatannya. Tetap saja Biang menaruh kewaspadaan 1.000.000%. Biang yakin dirinya masih dipercaya untuk hidup, untuk tetap berbuat kebajikan, dan yang pantas mati dan berada di neraka tadi adalah Nyi Ketuteneng dan akan segera dijemput oleh utusan Dewa Yama. Yaitu Yamaduta adalah sosok dengan wajah yang menyeramkan, menakutkan dan sekaligus penuh wibawa. Berubah-ubah, Yamaduta akan datang menjemput roh orang yang meninggal tersebut untuk dibawa menghadap Dewa Yama, segera setelah dibacakan catatan Sang Hyang Tunggal. Setelah itu Dewa Yama mengambil keputusan roh orang tersebut akan mendapat surga atau neraka. Apabila diputuskan mendapatkan neraka, maka akan diseret secara tidak hormat. Biang bisa memastikan Nyi Ketuteneng akan mendapatkan neraka dan pantas dibawa ke neraka untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya semasa hidup. Dan mendapat hukuman di neraka setelah selesai dan berakhir, barulah akan lahir kembali dengan membawa karma, bekas-bekas perbuatannya di masa lalu, tentu setelah mempertanggungjawabkan semua dosa-dosanya. Setelah melewati satu neraka ke neraka lainnya, barulah hal itu akan didapatkan. Sungguh sangat mengerikan dan menakutkan. Itulah sebabnya Biang dan I Gusti Jagat tidak mau terjebak dengan ilmu yang mereka miliki dan tetap bertahan pada kebajikan. Sembari mengumpat, mata tajam dua perempuan yang sudah serupa leak itu sudah berhadapan, siap untuk ujung kebolehan dan kekuatan. Ingatlah, Dewa Yama sekarang sedang mencatat apa perbuatanmu setelah menerima laporan dari Yamaduta. Jaga mulut Cik tenang. Biang menimpali dengan sebijak mungkin, tapi itu membuat Nyi Ketuteneng memuntahkan isi perutnya. Meskipun tidak mual, Nyi Ketuteneng merogoh mulutnya hingga membuatnya benar-benar memuntahkan isi perut. Perempuan itu memuntahkan sop yang dibuatnya tadi, sop jeroan babi yang dimakannya bersama Ge Wulan Widara. Sementara itu Ge Wulan Widara yang mengetahui perihal pertarungan itu masih belum berkutik, karena baginya bersembunyi di bemper itu membuatnya aman. Ge Wulan Widara takut meskipun ingin melakukan dan membantu Biang, tapi nantinya justru akan sebaliknya, merepotkan Biang jika terjadi penyerangan padanya. Tentunya yang bisa celaka justru Biang karena mengayomi dirinya. Ge Wulan Widara tidak mau hal itu terjadi karena paham benar sifat kebajikan ibu angkatnya itu.
Cuma doa Islami yang bisa dilafalkan Ki Wulan Widara, meski serupa manusia setengah setan, akan tetapi setitik iman masih bertahan di denyut jantungnya yang tidak lagi berbalut dalam tubuhnya. Masih transparan, tergeletak begitu saja, masih meringkuk dengan wajah penuh keringat. Karena memang panas, tapi tidak membuatnya susah bernapas. Namun sejauh ini tidak mau berlama-lama, Biang dan Niketut Tenang pun beradu kekuatan, saling hantam. Mereka saling tabrak, tetapi serupa bola meskipun sebenarnya manusia, dan berulang kali percikan api jatuh sampai ke jalanan kasar dan berbatu yang dilewati I Gusti Jagat dan Al-Ghazali. "Weh, apa itu?" seru Al-Ghazali sembari menurunkan kaca samping lalu melongokkan kepalanya ingin melihat apa yang terjadi di angkasa sana. Lampu modifikasi milik Al-Ghazali yang terang benderang cukuplah membantu penerangan dua sosok yang sudah tidak serupa manusia di atas sana. "Al-Ghazali, apa yang kamu lakukan? Cepat tutup, atau kamu bisa mati." Cuma sebentar kegilaan Al-Ghazali ketika ditegur oleh Pak Banu Hasim tadi langsung memasukkan kepalanya lagi dan menutup kaca rapat. Langit malam begitu pekat, tidak ada satupun bintang yang mau menampakkan batang hidungnya. Mereka tidak mau menjadi saksi ulah anak manusia yang ada di bawah langitnya. Langit malam yang berselimutkan kegelapan itu adalah simbol dari Sang Betari Durga yang melihat pertarungan itu. Aura magis mendominasi, keduanya tetap adu kekuatan dan kesaktian. Meskipun serupa leak tapi tidak lantas membuat Biang hilang akal dan nuraninya tidak seperti Niketut Tenang yang berapi-api, ingin menghabisi Biang secepatnya. Sembari kata kotor keluar dari mulutnya, akan tetapi sebenarnya murka itu akan membunuhnya dan akan mencelakainya. Kemarahan itu akan memaksa energinya terkuras jauh lebih banyak ketimbang Biang yang memilih untuk diam, akan tetapi berusaha mempertahankan dirinya dan melawan. Apa yang dikatakan sang suami terus terpatri dalam hati Biang, bahwa sejatinya kemenangan itu adalah tertanam pada dirinya dan yang memotivasi dirinya sendiri agar mampu mengalahkan sosok yang sudah dikuasai kegelapan ini. Akhirnya berlanjut seperti tadi, hantaman demi hantaman keduanya lakukan bergantian. Tampak Biang benar-benar acak-acakan dan begitu juga sebaliknya. Niketut Tenang pun jauh lebih kacau. Tampak rambutnya berantakan, nafasnya memburu dan matanya membelalak, memerah seiring darah mengalir di sudut matanya. Ya, Niketut Tenang meneteskan air mata darah perlahan membentuk garis simetris mengalir ke pipi dan jatuh ke jalanan berbatu di bawah sana. Hal itu ketika Niketut Tenang merasa dihantam keras dan benar-benar membuatnya nyaris saja jatuh ke dasar sana. Jika tidak gesit, bisa diinjak mobil Al-Ghazali. Untung saja Niketut Tenang sigap, padahal sempat jatuh meskipun tidak sampai menyentuh kerikil pada jalanan di antara mobil Al dan Gusti Jagat. Perempuan itu langsung melesat tinggi. Doa terus keluar dari bibir Bu Mutia. Beliau memberikan doa selamat pada Biang karena diketahuinya dari pembicaraan bahwa ada dua leak, tapi satu kekuatan putih dan satu lagi kegelapan. Bu Mutia belum tahu jelas apa sebenarnya yang terjadi di luar sana. Al-Ghazali dan Pak Banu Hasim belum tahu bahwa itu adalah Biang yang jadi leak untuk melawan Niketut Tenang. Namun Bu Mutia sangat tahu karena sempat sekelebat bayangan putih menyerupai wujud Biang tadi di samping kaca mobil tepatnya duduk. Hingga akhirnya pertarungan pun usai, mereka, Pak Banu Hasim, Al-Ghazali masih tidak tahu bahwa itu adalah Biang yang menjadi leak dan menolong mereka, terutama menolong sang menantu. Niketut Tenang yang merasa kekuatannya benar-benar terkuras, akhirnya langsung memutuskan untuk tidak melanjutkan pertempuran ini. Atau bila mana tetap melanjutkan, dirinya akan mati tanpa sempat memastikan Widara, Ki Wulan Widara sudah mengemban kewajibannya menjadi pengabdi Sang Betari Durga. Sepertinya Chang tidak mampu, lebih baik Chang kabur saja sekarang. Niketut Tenang membatin, sembari satu tangannya mengusap kedua belah pipinya bergantian dan memastikan bahwa ada darah menetes dari kelopak matanya. Ini sangatlah berbahaya. Setelah itu Niketut Tenang kembali melakukan penyerangan, akan tetapi justru dirinya yang kena sasaran balik dan langsung terjatuh. Brak! Sosok pijar api itu melesat terjun, mendarat tepat di bemper mobil milik Al-Ghazali. Mobil itu pun terbentur hingga terpental dengan kerasnya dan kuat sampai-sampai Al-Ghazali mengerem mendadak. Itu dilakukan karena kaget. Namun hanya sebentar, Niketut Tenang berlangsung melesat kembali mengangkasa, tapi bukan untuk menghadapi Biang kembali, melainkan kabur. Niketut Tenang lari tunggang langgang, dan perempuan itu langsung menuju ke rumahnya karena kondisinya sangat payah.
Tolong, cepat. Tubuh Niketu Tenang yang serupa manusia bisa terjatuh tepat di halaman depan, dan suara benturan keras juga rintihan dan erangan disertai permintaan tolong tadi membuat Pak Mang langsung berlarian menuju ke arah sana. Pak Mang bersama 6 ekor anjing milik sang majikan langsung memastikan keadaan Niketu Tenang. Ada apa denganmu? Cicing, diam mulut Ci, dasar. Ayo cepat, Papa Cang. Bentak Niketu Tenang ketika Pak Mang bertanya lagi. Baik. Pak Mang pun melakukan apa yang diperintahkan oleh majikannya. Setelah menempuh perjalanan yang membuat was-was, akhirnya Niketu tenang, lega. Bagaimana tidak, dadanya merasa sakit sehingga takut jika terjatuh dan jadi bulan-bulanan masyarakat, seperti suaminya dulu. Rupanya Sang Hyang Widi masih menyambung nyawa dan memberikan kesempatan hidup jauh lebih lama. Hingga akhirnya perempuan itu berhasil lolos dari biang. Memang perempuan dengan tingkat ilmu leak jauh lebih tinggi itu tidak mau mengejarnya. Tapi andaikan biang memutuskan mengejar, tentu nasib Niketu tenang akan sebaliknya. Itu karena di sini biang hanya memberikan pelajaran, tidak lantas akan membunuh. Karena sekali membunuh, maka biang akan melakukannya lagi. Itulah sebabnya tidak dilakukan oleh biang, hanya sebatas pembelaan diri dan membela orang yang tidak mengerti apa-apa, tapi akan disakiti dan dicelakai. Biang yang telah berhasil membuat Niketu tenang kabur langsung melesat setelah sebelumnya berputar-putar terlebih dahulu. Itu dilakukan oleh biang supaya tidak menarik perhatian mobil yang berada di belakangnya. Tentunya image-nya tetap dijaga karena ini sejatinya adalah rahasia. Setelah membiarkan mobil itu melaju dan biang sedikit menjauh, melayang melebar ke samping lalu biang berputar arah dan langsung melesat menabrakkan diri pada kaca depan mobil I Gusti Jagat. Perempuan itu langsung terduduk dalam posisi berbalik, membelakangi kaca depan, lalu duduk dengan posisi semula, tapi masih serupa leak. Tidak lama berselang setelah tubuhnya gemeteran, barulah biang kembali berubah serupa manusia. Kakinya sudah mengenakan sendal, lalu menoleh pada I Gusti Jagat. Tidak ada pembicaraan khusus, hanya acungan jempol yang diberikan oleh I Gusti Jagat, bahwasanya istrinya masih patuh akan tekadnya, berusaha untuk jadi orang baik dan bijak. Meskipun darah leluhur mengekang mereka. Bagus, kita harus tetap menjadi orang yang baik dan bijak. I Gusti Jagat berbicara singkat, lalu fokus mengemudi untuk cepat sampai ke tujuannya. Bukan saja diberikannya pada biang ucapan barusan, tapi untuk dirinya sendiri. Sepakat. Singkat saja jawaban yang keluar dari mulut perempuan yang kini sedang merapikan rambutnya yang berantakan. Digelungnya sedemikian rupa supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari Pak Banu Hasim, Al-Ghazali dan juga Bu Mutia. Sebentar lagi kita akan sampai. Biang mengucapkan kalimat itu karena mereka sudah berada di jalanan beraspal untuk menuju ke tempat di mana mobil mereka berada, ditinggalkan tadi lebih tepatnya. Iya, nanti kita langsung turun berbarengan dan membiarkan mobil ini di depan rumah Niketu tenang, kata I Gusti Jagat. Keduanya sudah mengatur siasat secantik mungkin dan satu anggukan tanda mengerti diberikan biang. Juga kode sepakat, mereka nanti akan berburu dengan waktu. Semoga saja Ge Wulan Widara bisa berubah dirinya sendiri menjadi manusia lagi. Biang menggumam lirih, sedari tadi mengganjal otaknya. Semoga saja, seharusnya dengan keyakinan yang baru, Ge Wulan Widara mampu untuk itu. I Gusti Jagat menimpali. Cepatlah. Sesampainya di sudut rumah Niketu tenang, dengan cekatan biang keluar dari mobil setelah mobil itu terparkir tepat di belakang mobil mereka sendiri. Keduanya turun setelah mematikan mesin, lalu berhamburan menuju mobil mereka, lalu melesat meninggalkan rumah itu, membiarkan mobil milik Ge Wulan Widara terparkir di situ, di pinggir jalan, tanpa sempat kembali menutup daun pintu karena terdengar lolongan anjing yang menyayat hati dari dalam sana. Ya, benar. Anjing-anjing itu murka melihat kondisi Niketu tenang. Pak Mang tadi langsung memapa perempuan itu yang tampak payah masuk ke dalam rumahnya. Suara anjing hitam pekat itu terus menggema, menggonggong sampai di luar sana, bahkan berlarian ke arah gerbang ketika mencium ada orang asing yang datang. Akan tetapi tidak lantas didapati sosok orang lain karena mobil I Gusti Jagat dan Al-Ghazali sudah melaju semakin jauh dan semakin jauh meninggalkan pemukiman itu. Niketu tenang pun dibopong masuk oleh Pak Mang dan langsung dibawa ke lantai tingkat. Pria itu bertanggung jawab meski pincang-pincang, tetapi begitu lincah menaiki anak tangga sembari memapa tubuh Niketu tenang.
Sesampainya setelah tuas pintu dibuka oleh tangan Pak Mang dan kemudian disusul tertutup rapat, Niketu Tenang pun langsung direbahkan oleh Pak Mang di ujung sofa. Lalu dengan sendirinya Niketu Tenang merebahkan diri. Kemudian tanpa bicara Pak Mang menjauhi kamar itu karena ini sangat membahayakan dirinya. Akan tetapi baru melangkah dan belum membuka tuas pintu yang tertutup rapat dengan sendirinya, justru Pak Mang dihentikan oleh Niketu Tenang. Malam ini Niketu Tenang harus mempersembahkan darah, atau jika tidak maka tamatlah riwayatnya. Niketu Tenang sendiri akan memakan dirinya sendiri dan mati. Niketu Tenang yang tadi serupa manusia dalam sekejap mata kembali berubah menjadi leak dan langsung satu tangannya menjulur panjang dan menggapai area belakang Pak Mang. Pak Mang yang dalam posisi tidak waspada dan tidak merasa curiga akhirnya pasrah ketika tangan dengan kuku tajam itu telah masuk merangsek dari tubuh belakangnya. Niketu Tenang merogoh jantungnya hingga terlepas. Sejatinya Pak Mang pun berdarah leak, tetapi termakan oleh Niketu Tenang yang jauh lebih sakti ketimbang dirinya. Pak Mang pun jatuh terlentang. Setelah tadi tersandar pada permukaan daun pintu, Pak Mang tidak sempat menoleh pada Niketu Tenang yang telah tega padanya. Namun tidak lantas berdarah-darah, akhirnya Pak Mang terkulai, jatuh dengan kerasnya ketika daun pintu belum sempat terbuka. Nyawanya sudah jauh lebih dulu keluar dari kamar tersebut. Niketu Tenang langsung mengangkasa di langit plafon dan menjilati rakus jantung Pak Mang sembari menggumamkan tidak jelas. Lidah menjulur keluar dan panjang. Niketu Tenang seperti orang kelaparan, tanpa merasa berdosa dan bersalah, telah membunuh orang yang mengabdikan diri kepadanya sekian puluh tahun lamanya. Ci memang pantas mati, Pak Mang. Ci terlalu banyak tahu rahasia Cang. Saatnya Ci menemui Yatma Yuda. Desis Niketu Tenang sembari menjulurkan lidahnya, menjilat tandas darah segar dan cairan kental yang keluar dari usus dan jantung dalam genggamannya. Tubuh Pak Mang masih kejang-kejang padahal sudah tidak berteman nyawa. Lumayan lama pria itu kejang, itu karena ada kekuatan dalam tubuhnya. Tapi karena dalam posisi kosong, maka Pak Mang tidak mampu melakukan perlawanan. Pria itu tidak ubahnya hanya tong kosong hingga dengan mudahnya membiarkan Niketu Tenang memangkas masa hidupnya. Sementara itu Tenang masih melakukan seperti tadi, menjilat irakus usus sekaligus hati dan jantung yang bergelantungan menjuntai. Lendir dan darah yang sedikit tersisa jatuh di atas spray kamar tidurnya. Niketu Tenang langsung melayang ke bawah, wajahnya terjungkal tapi tidak lantas terjatuh. Cuma lidahnya saja yang menjulur panjang, menyapu darah segar yang barusan jatuh sebelum merembes habis ke dalam spons ranjang tidurnya. Dengan mata melotot Niketu Tenang melakukan hal itu, tapi urat besar menonjol pada kedua sisi pelipisnya, begitu juga dengan batang lehernya. Sementara satu tangannya masih memegangi jeroan Pak Mang, diangkatnya ke atas. Sementara satu tangan menopang tubuhnya ke permukaan ranjang. Kekeh tawa kembali melengking, membuat anjing hitam miliknya di luar sana terus menggonggong keras. Anjing-anjing itu langsung berlarian menaiki anak tangga dan terhenti di depan pintu kamar Niketu Tenang. Suara gaduh terdengar, daun pintu diseruduk oleh anjing-anjing itu bergantian, membuat perempuan pemilik kamar tersebut tersenyum lebar. Wajahnya yang tanpa polesan make up benar-benar dicabik oleh tawa yang kembali mengejek. Tidak lama berselang Niketu Tenang langsung menuju ke arah pintu. Dibiarkannya tubuh Pak Mang yang masih tergeletak di depan pintu, kemudian dibukanya dengan kasar tuas itu, tetapi posisi masih menjadi leak. Niketu Tenang mengambang mengudara 1 meter dari permukaan lantai kamarnya. Cek. Tangan Niketu Tenang membuka kasar handle hingga menimbulkan gaduh suara benturan dari permukaan pintu berbahan jati. Menghantam telak kepala Pak Mang yang menghalangi. Pria itu terlalu kecil hingga dengan mudah Niketu Tenang menghempaskannya dengan daun pintu. Tubuh tidak bernyawa Pak Mang dan tidak lagi kejang-kejang akhirnya menyingkir dari permukaan daun pintu, memberikan ruang kepada 6 ekor anjing peliharaan sang majikan untuk menarik tubuh Pak Mang menjauh dari kamar majikannya. Tanpa diperintah, 6 ekor anjing itu ketika daun pintu terbuka langsung menyambar masuk, menyerbu dengan gonggongan yang terus melengking dengan lidah panjang menjulur keluar. 6 ekor anjing itu serempak menarik tubuh Pak Mang dengan kasarnya dan berburu dengan waktu. Menuruni anak tangga, hanya satu kata terucap. Mengerikan suasana malam itu. Anjing-anjing itu menarik tubuh Pak Mang yang sudah lemah dan lemas, tanpa denyut nadi, hingga apapun yang dilakukan oleh 6 ekor anjing yang biasanya diberi makan dan dimanjakannya itu,
Sama sekali tidak dirasanya, hingga akhirnya tubuh Pak Mang sudah dibawa hingga ke ruang keluarga, kemudian melewati ruang tamu. Hantaman kasar mendarat di tubuh Pak Mang. Darah pun menetes di sepanjang lantai untuk menuju keluar. Tubuh Pak Mang terpental-pental karena lantai dari arah ruang keluarga ke ruang tamu tidak rata. Ada tangga tersusun setiap pintu, membuat tubuh pria itu mendapatkan kekerasan. Beberapa kali sempat terlepas tubuh Pak Mang dari 6 ekor anjing tersebut ketika 6 ekor anjing tersebut terburu dengan waktu, tapi langsung buru-buru kembali dan menarik tubuh Pak Mang. Hingga akhirnya kini sudah berada di pelataran, 6 ekor anjing itu terhenti. Lalu semua serempak memalingkan wajah ke belakang. Ada sang majikan berdiri di sana, tapi sudah serupa manusia. Setelah tadi sebelumnya ketika 6 ekor anjing peliharanya itu membawa tubuh Pak Mang keluar, Nyi Ketut tenang langsung menuju ke dapur. Perempuan berwajah cantik itu hanya dalam sekejap sudah berhasil menyusuri lorong rumahnya dan sampai di dapur, tempat di mana dulu Lim nyaris jadi korbannya. Tangan terampil Nyi Ketut tenang langsung membuka kulkas tidur berukuran jumbo miliknya, kemudian menaruh jeroan Pak Mang ke dalam sana, tersimpan rapi bersama tumpukan jeroan yang tidak semua milik manusia, rata-rata milik babi, sapi, kambing yang didapatkannya selama ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.